Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Sebelum masuk ke pembahasan videonya, aku mohon maaf dulu ke teman-teman karena ini video pertamaku pakai voice over. Jadi mohon maaf kalau suaraku kedengaran agak gugup, dan aku juga mohon maaf untuk kualitas videoku yang sangat-sangat seada-adanya ini. Semoga sedikitnya masih bisa memberi manfaat buat teman-teman. Untuk semua produk yang ada di video ini, linknya udah aku taruh di description box ya. Jadi buat teman-teman yang mau check out, bisa langsung cek aja. Oke, di video ini aku mau sharing tentang gimana cara aku bikin planner sebagai ibu rumah tangga yang sedang merintis sebagai content creator. Planner ini atau jurnal ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk content creator, tapi bermanfaat juga buat teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, karena ini bisa bikin kegiatan-kegiatan kalian itu tersusun dan terjadwal dengan rapi. Manfaat bikin planner kayak gini atau jurnal kayak gini buat aku sebenarnya buat muhasabah diri aku sendiri, buat evaluasi aku dari hari ke harinya itu semakin produktif atau semakin malas. Tapi bukan berarti kita harus produktif setiap hari ya. Kita juga harus punya me time, itu nggak apa-apa banget kok buat ibu rumah tangga. Bikin planner kayak gini itu benar-benar ngebantu banget konten creator, khususnya untuk ibu-ibu yang bikin jadwal sendiri, yang shoot sendiri. Jadi kita emang benar-benar bisa menata itu sendiri. Oh iya, selain mau ngebahas tentang planner ini, aku juga mau sedikit ngebahas tentang pendapatan dari sosial media. Aku bikin konten kayak gini buat di 3 sosial media. Yang pertama itu YouTube, Instagram, dan TikTok. Tapi perlu kita ketahui juga ya, sebelum kita terjun ke suatu pekerjaan, entah itu konten creator, di perusahaan, dan lain-lainnya, itu kita harus benar-benar cari tahu dulu tentang halal haramnya di pekerjaan tersebut. Karena percuma juga ya kita dapat uang banyak, tapi uangnya nggak berkah atau malah jatuhnya haram. Nauzubillahi min dzalik. Tapi untuk halal haraman sebagai content creator, aku nggak bisa menjelaskan banyak. Teman-teman bisa nonton kajian-kajian dari ustadz yang memang paham di fikih muamalah, supaya nggak ada salah atau miss. Jadi teman-teman bisa langsung nonton kajian ustadznya aja, karena aku takut salah persepsi, jadi lebih baik langsung ke ahlinya aja. Untuk sosial mediaku yang pertama yaitu YouTube. Qadarullah aku belum dapat pendapatan dari sini, mungkin memang belum rezekinya, tapi nggak apa-apa, itu nggak buat aku berhenti untuk bikin video, karena satu like dari kalian, satu subscribe dari kalian itu benar-benar bikin aku semangat untuk terus bikin video. Aku mulai nge-YouTube itu mulai sekitar 1 tahunan yang lalu, cuman sempat berhenti karena kendala handphone yang memorinya sedikit, jadi aku mulai berhenti dulu. Tapi karena ngelihat ibu-ibu konten creator bener-bener semangat banget, itu bikin aku aku harus bikin konten lagi nih. Jadi akhir-akhir ini aku udah mulai tekunin lagi buat konsisten upload konten. Doain ya teman-teman, semoga aku bisa konsisten. Nah, di lembar selanjutnya aku mau bikin konten planner. Jadi kalau aku ada ide-ide konten, aku mau tulis di sini supaya nggak lupa, dan aku tulis jadwalnya, kapan aku syuting, kapan aku edit, dan kapan aku upload. Kembali lagi ke pembahasan tentang pendapatan dari sosial media. Jadi kalau dari YouTube, qadarullah aku belum dapat sepeser pun. Tapi nggak apa-apa, rezeki itu nggak hanya dari satu pintu, mungkin ada dari pintu yang lain. Sosial media yang kedua yaitu Instagram. Nah, untuk Instagram ini buat teman-teman yang belum berteman, yuk kita berteman di Instagram. Follow aku ya di @umualbadar_, atau linknya aku taruh di description box. Nah, peluang dari Instagram ini itu ada 2. Yang pertama itu endorse, yang kedua itu afiliasi atau affiliate.
Nah, yang pertama untuk endorse, aku juga belum dapat pendapatan karena followers Instagramku masih 1000-an. Nggak apa-apa, itu tetap penyemangat buat aku untuk terus share-share hal yang positif. Nah, untuk afiliasi, aku ikut Shopee Affiliate. Nah, kalau dari Shopee Affiliate, alhamdulillah aku udah pernah merasakan dapat pendapatan walaupun nggak besar atau mungkin sangat kecil di mata teman-teman, tapi menurutku ini benar-benar penyemangat terbesar karena kayak terpampang nyata, wah ternyata bener ya, bisa kerja di rumah gitu meskipun sambil ngurus anak aku bisa dapat pendapatan. Ini pendapatan pertama aku dan ini pendapatan kedua aku. Mungkin sedikit ya, tapi ini bener-bener bikin aku semangat untuk bikin konten lagi dan share link barang-barang yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, untuk Shopee Affiliate ini atau afiliasi dari marketplace, teman-teman harus hati-hati karena ada yang halal dan yang haram. Yang halal itu kita cukup share link dan dapat komisi dari barang yang dibeli dari link tersebut. Karena itu termasuk transaksi satu gitu. Transaksi satu pintu maksudnya. Nah, yang nggak boleh itu kita bikin grup, lalu kita ajak orang-orang untuk join ke grup kita melalui link kita, dan mereka share link. Ketika ada yang beli, kita dapat komisi juga. Nah, itu ada yang tidak memperbolehkan karena termasuk transaksi dua pintu. Teman-teman bisa cek aja ke ustadz-ustadz yang paham dengan fikih muamalah, ini transaksinya boleh atau enggak. Karena aku nggak mau salah, jadi aku cukup menjelaskan sedikit. Wallahu alam bisawab, teman-teman bisa tanya ke yang lebih paham ya, karena takutnya aku salah. Jadi teman-teman bisa tanya ke yang memang ahlinya. Nah, di lembar selanjutnya ini aku mau bikin habit tracker atau suatu kebiasaan, bukan suatu kebiasaan, suatu aktivitas yang ingin dijadikan sebagai kebiasaan. Contoh, ingin bangun jam 4 subuh, atau ingin tahajud, ingin baca buku, ingin baca Al-Quran, dan lain-lain. Sesuai dengan kegiatan yang ingin teman-teman jadikan sebagai habit. Karena kalau aku nggak bikin ini, aku bener-bener lalai. Jadi kayak kalau ada ini tuh, misalnya hari ini aku baca buku, terus besoknya enggak tuh, terus aku lihat, ih kemarin kan aku baca buku, kok hari ini enggak ya. Tapi kalau aku nggak bikin ini, kayak ya udah bablas aja gitu, nggak apa-apa gitu kalau nggak baca buku. Jadi ini tuh benar-benar bikin aku untuk muhasabah setiap harinya. Nah teman-teman, segini aja video planner dari aku. Aku cuman bikin konten planner dan habit tracker. Untuk video selanjutnya ada video budgeting, jangan lupa nonton ya teman-teman. Nah, makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum.